sampaikan secara ringkas saja bahwa satu brand itu di harga perjanjian itu 1,4 miliar satu tahun. Nah dia ini biasanya dikontrak 2 tahun, 3 tahun brand ambassador. Nah ini hilang semua karena apa? Karena dengan cara melakukan tindak pidana dipaksa sesuai permintaan seorang melakukan tindak pidana. Nah kita bukan apakah itu bentuk paksaan? Kalau dari pihak sebelah bilang tidak paksa dan terpaksa, ya. Nanti kan mereka menggugat balik nih. Kita lihat mereka bisa nggak buktikan bahwa itu ada dipaksa dan terpaksa. Nah kalau ini sudah bisa dibuktikan ya dengan kosong aja dibuktikan. Tapi kami bisa membuktikan bagi kami ada kesepakatan, kita buktikan dengan adanya chat, kita buktikan dengan adanya rekaman percakapan menawar antara Mail dan Reza di pada saat itu. Nah kemudian kita buktikan lagi apa? Kita buktikan adanya rekaman legal. Terbukti apa? Hari ini di Polda Metro Jaya kasus itu naik ke tahap penyidikan. Artinya Reza Gladys dan suaminya diduga ya telah melakukan tindak pidana ilegal akses. Nah itu kita buktikan. Kemudian apa kita buktikan lagi? Kita buktikan lagi adanya kerugian yang dialami oleh kita dan jadi kan begini. Ya, jadi kan begini. Mungkin teman-teman media masih ingat pada saat persidangan perkara Nikita dan Mail perkara pidana, ya. Nah di situ ada rekaman percakapan video call yang dilakukan oleh suaminya Reza Gladys atau Toba, ya. Nah itu kemudian memberikan bukti di persidangan ini. Teman-teman media mungkin masih ingat pada saat itu dibuka, tapi tidak diizinkan dengan alasan saya lupa waktu alasan apa tidak diizinkan. Jalan sampai di hutan. Kira-kira dapat pemberitahuan dimulai penyidikan dari Direktorat Cyber Polda Metro Jaya. Ya. Nah, apa? Karena kita melaporkan kita pada saat itu melaporkan dugaan tindak pidana terhadap akses yang dilakukan oleh RG dan suaminya. Nah, dari surat pemberitahuan dimulai penyidikan di situ tertulis bahwa perkara ini diduga kuat ada tindak pidananya. Sekarang apa? Sekarang tinggal mencari, menemukan tersangkanya, mengumpulkan bukti-bukti apakah yang dilaporkan ini nanti kemudian akan berujung pada penetapan tersangka. Nanti kita lihat prosesnya. Kami lagi koordinasi sama pihak sendiri. Ini kita kemarin saya kan dari Rutan, kemarin saya sampaikan, dia bilang ya udah kita kejar terus bang, dan gitu kan, pokoknya kejar terus ini jangan sampai lolos. Nah, bukan persoalan kejar terus atau lolos, tapi ini soal keadilan, ya. Orang Nikita dan Mail hari ini dihadapkan pada hukum. Sampai pada hari ini kita masih menghormati keputusan dari pengadilan tinggi itu karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar, ya. Salah satunya tadi itu adalah terkait dengan adanya perekaman atau illegal access. Nah ini kan menjadi pertimbangan bahwa ini kita bersalah itu berdasarkan ini. Nah bukti-bukti itu yang mereka pakai kita pakai buat melapor, gitu. Nah itulah yang kita disampaikan pada penyidik kemarin kita terima. Senang sini kita dengarnya. Artinya proses ini tetap berlangsung itu. Dia tetap mengupayakan keadilan dengan cara yang diatur oleh undang-undang. Okay? Kondisi Niki sendiri gimana bang? Update kondisi Niki kemarin kan habis ketemu Niki di Rutan. Kondisi dia seperti apa bang? Kondisi alhamdulillah sehat. Dan
Ya kegiatannya gitu. Dia nggak nanya, paling kegiatannya juga makan tidur kali dia. Anak-anak gimana bang? Anak-anak itu bang? Oh yang kan itu ada beberapa kemarin ya, dua COVID penyakitnya kemarin yang masih berproses persidangan. Ya. Nah yang terakhir itu adalah sakit gigi. Nah sampai sekarang sih masih kambuh. Kadang sakit gitu, kadang muncul, ya gitu sih. Alhamdulillah sehat beliau. Sehat. Siapa yang nanya? Saya nggak tahu ya dia gimana di sana sehari-hari. Ya pasti orang kan beribadah juga penting kan, bukan hanya sekedar urusan puasa. Puasa wajib, tapi ibadah yang lain juga jalan. Insya Allah mudah-mudahan lancar lah. Apa urusan ini kita di dalam itu, insya Allah dia beribadah terus di dalam. Anak-anak Waktu itu saya nggak tahu. Tanyain deh kondisi anak-anak gimana? Apa? Tanyain deh ke Ya kan itu ada keluarganya yang sering update. Kalau kita nggak update lah urusan keluarganya. Tapi anak Dari suka keluarganya. jenguk juga bang? Hah? Anak suka jenguk kayak yang udah gede, kayak Loli. Nggak tahu saya kalau soal siapa yang jenguk, siapa yang ini dari keluarganya saya nggak tahu. Yang kepentingan keluarga apa? Iya, kami cuma sebatas kepentingan saja. Misalnya ada updatean apa terkait dengan perkembangan. Ini kan ada beberapa laporan juga. boleh tahu, ntar ya bisa. Ini kan ada beberapa laporan, ya kan? Nah dari laporan itu pencegahan ada pelanggaran kesehatan, undang-undang konsumen. Itu kan itu yang kami akses kepada kita. Nah tadi yang saya sampaikan terakhir yang updatean terbaru terkait dengan penyadapan illegal akses itu yang progres sekarang. Yang lain belum karena ini masih menyesuaikan dengan peraturan baru KUHP baru ya. Jadi kemarin koordinasi sama pihak kepolisian, bang kita bikin surat karena ini ada penyesuaian KUHP baru. Oh ya siap. Makin gemuk kah gitu bang? Oh standar aja sih sebenarnya. Seperti kemarin di persidangan seperti itu. Kemarin itu teman-teman media kan lihat tuh bagaimana kondisi badannya dia, tidak gemuk, tidak kurus. Nah sampai hari ini masih begitu. Bang mungkin Kan menyematkan permintaan dong bang. Apa saja? Pesan kepada siapa nih? Nggak ada sih bang, sejauh ini nggak ada sih. Kalau kepada orang lain nggak ada. Tapi ada harapan buat bebas dalam waktu dekat nggak sih bang? Harapan selalu ada ya. Ya, namanya juga kita saat ini kan berproses terus ya. Kasasi juga masih berproses. Kalau ditanya harapan selalu ada. Kenapa? Harapan itu dibarengi dengan keyakinan. Dan kami sampai hari ini masih yakin bahwa kita itu tidak seperti apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut pada perkara pidana. Mungkin kasasi gimana? Kasasi yang terakhir kemarin di bulan Januari kita ini saja pemeriksaan segala macam. Kemungkinan sih sudah dikirim ke Mahkamah Agung ya. Berkasnya kemungkinan. Kita juga nggak tahu karena terakhir di bulan Januari ya. Di awal-awal Januari itu kita inzak berarti sudah sebulan lebih, mau 2 bulan. Buat Maret sebentar lagi baru 3 bulan. Nah kemungkinan kalau di Januari itu dikirim ke Mahkamah Agung atau kami sudah ya kemungkinan saat ini sudah di Mahkamah Agung ya mungkin dalam waktu dekat bisa di pokoknya intinya kita berharap yang terbaik ya apapun keputusan nanti kapanpun diputus itu semua harapan yang terbaik yang kami sampaikan kepada kita kami sampaikan kepada Hakim Agung pada Republik Indonesia agar lebih terbuka
teliti terkait dengan kasus ini. Kita bicara. Nanya sih, iya nanya, bang ini kenapa berapa lama lagi? Ya, saya bilang kita pakai ambil apa posisi yang wajar aja, berkaitan dengan aturan aja. Mahkamah Agung biasanya, setahu saya sih 4-5 bulan, lalu bisa tahu saya bisa lebih cepat atau bisa lebih lama. Cuma dia nanya, kenapa di Mahkamah Agung ini? Masih dipikirkan, tapi kalau tidak sesuai ya mungkin masih ada upaya hukum. Tapi kan nanti kesannya begini, jadi jangan sampai nanti di apa kalau tidak bisa banding kita kasasi ke KPK. Itu kan proses normatif ya. Nah, kalau seandainya seperti pertanyaan tadi sampai masuk wah itu kan, ya tentu kita mengajukan upaya-upaya lain lagi terkait dengan apa perkara ini kita. Cuman mudah-mudahan enggak lah, kita berharapnya sih enggak. Maksudnya kita itu selesai, apapun hasilnya ya selesai di sini misalnya gitu kan. Nah ini kan soal kepuasan ini nggak tahu, nanti tergantung kita lagi sih. Menanggapi juga pernah ngebahas ya sama kita kayak musim-musimnya satu tumbang jadi Ramayan gimana Nggak ada pernah, nggak ada. Gitu ya. Agenda selanjutnya bang, mungkin bang kita Iya, agenda selanjutnya itu di tanggal berapa tadi? 3. Tanggal 3 Maret itu ada berarti dari tergugat. Mudah-mudahan mereka bisa membuktikan dalilnya. Izin kita tadi telat bang. Apa tuh? Iya. Oke, bang. bang foto dulu bang, sekali bang, 1, 2, 3. Oke bang. Bang tentang